Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa dalam ruang Zoom ini untuk membahas mengenai desain pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator bersama saya Al Ansori, Widya Iswara Muda di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Bapak Ibu bisa dilihat di slide ya terkait dasar hukum pelatihan kepemimpinan, di mana di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 69 ayat 3 huruf B menyatakan bahwa kompetensi ASN antara lain berupa kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, pejabat struktural harus memiliki kompetensi manajerial yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, untuk mengedepankan kompetensi pejabat struktural dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial, maka dapat diwujudkan melalui pelatihan struktural. Salah satunya adalah pelatihan kepemimpinan administrator untuk menduduki atau dalam jabatan administrator. Ya, pelaksanaan pelatihan kepemimpinan administrator dilaksanakan dengan sistem blended learning. Artinya, pembelajaran pelatihan struktural yang dilakukan dengan memadukan jalur pelatihan klasikal dengan jalur pelatihan non-klasikal. Non-klasikal ada namanya MOOC atau Massive Online Open Course. Nah, pembelajaran mandiri secara daring dalam pelatihan struktural yang dilakukan oleh peserta dengan memanfaatkan sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh lembaga administrasi negara. SYN atau tatap muka dunia maya dan asinkronus atau tidak dilakukan tatap muka tetapi diberikan penugasan yang diberikan oleh fasilitator. Dalam pelatihan kepemimpinan administrator, pembelajaran mandiri dilaksanakan selama 11 hari yang dibagi ke dalam 2 sesi. 10 hari pertama dilaksanakan di awal sebelum e-learning, yaitu sinkronus dan asinkronus. Setelah e-learning, nanti akan ada pembelajaran klasikal. Sementara MOC yang ke-11 dilaksanakan pada hari ke-24 Diklat PKA terkait dengan pembelajaran penunjang agenda keempat. Nah, pembelajaran dengan metode sinkronus dapat dilaksanakan dengan melakukan konfirmasi hasil soft learning yang dilakukan oleh peserta diklat, pembahasan esai yang dikerjakan oleh peserta diklat, presentasi penugasan sebelumnya, overview materi, dan penjelasan penugasan pada sesi berikutnya oleh fasilitator. Sementara itu, untuk sesi asinkronus dilakukan self-learning dengan diberikan materi tambahan, penugasan individual ataupun penugasan kelompok. Kemudian apa sebenarnya keterkaitan antara agenda 3 dengan agenda 1, 2, dan 4? Perlu kita ketahui bahwa tujuan akhir pembentukan kompetensi kepemimpinan kinerja adalah para peserta mampu meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Nah, pelatihan kepemimpinan administrator bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator. Kompetensi yang dikembangkan dalam PKA merupakan kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator. Untuk mencapai kompetensi sebagaimana dimaksud, maka peserta melalui 4 tahap pembelajaran PKA yang meliputi agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, agenda kepemimpinan kinerja, kemudian agenda manajemen kinerja, dan yang terakhir adalah agenda aktualisasi kepemimpinan. Sementara itu, para peserta juga diberikan kelompok mata pelatihan dasar yang terdiri dari rumpun penguatan pola pikir atau mindset dan rumpun pemerintahan digital atau e-government. Mata pelatihan dasar ini terdiri dari digital skill dalam pembuatan kebijakan, self-resilience, dan juga berpikir kritis. Selain itu, juga dibekali dengan mata pelatihan pilihan berupa manajemen pemerintahan, anti korupsi, pengadaan barang dan jasa, Undang-Undang Cipta Kerja, HAM, pemeriksaan keuangan, narkoba, perencanaan nasional, dan juga mata pelatihan lain yang relevan. Agenda 1, 2, 3, dan 4 merupakan pembekalan bagi peserta diklat untuk melaksanakan studi lapangan. Dalam studi lapangan dilakukan pemetaan pelaksanaan pelayanan publik, perumusan keunggulan strategi pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik sesuai lokus, dan juga berbagi pengalaman hasil studi di lapangan. Kemudian,
permasalahan atau potensi peningkatan kinerja organisasi, studi lapangan, pembelajaran agenda 1, 2, 3, dan 4 dijadikan sebagai bahan bagi peserta untuk membuat aksi perubahan di mana tujuan akhirnya adalah mampu meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Mata pelatihan agenda 3 ini dikelompokkan ke dalam 3 klaster. Klaster yang pertama adalah manajemen kinerja, akuntabilitas kinerja, dan standar kinerja pelayanan. Klaster yang kedua adalah organisasi digital, hubungan kelembagaan, sementara klaster yang ketiga adalah manajemen keuangan dan juga manajemen risiko. Nah, e-learning untuk agenda 3 dilaksanakan pada hari ke-15, 16, 17, dan 18. Kerangka pikir penugasan e-learning adalah untuk memperkuat kompetensi strategi peningkatan kinerja organisasi, memperkuat kompetensi dalam membangun kerjasama dan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat kompetensi mengelola sumber daya, terutama anggaran, dan kompetensi mitigasi dalam membangun budaya risiko, serta memperkuat kompetensi dalam mengintegrasikan berbagai strategi dalam desain sistem. Sementara itu, klasikal pada agenda 3 berisi simulasi penerapan manajemen kinerja secara efektif dan efisien, membangun kerjasama kelembagaan, mengelola sumber daya, memitigasi risiko, dan memanfaatkan teknologi digital dalam upaya untuk mengelola organisasi. Kerangka berpikir pembelajaran klasikal adalah fokusnya implementasi setiap mata pelatihan pada satu proyek yang dibangun secara kelompok. Nah, Bapak Ibu bisa melihat desain pembelajaran yang sudah saya desain di sini, ya saya tampilkan dalam slide ini. Untuk e-learning, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada 4 hari, ada sesi sinkronus dan asinkronus, dan juga ada penugasan individu maupun kelompok. Kemudian klasikal juga dilaksanakan selama 4 hari, di mana semua desain pembelajaran ini dibuat untuk berusaha memenuhi standar kompetensi yang diharapkan diperoleh oleh peserta diklat pelatihan kepemimpinan administrator ini. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Karena sesi ini sangat singkat, mudah-mudahan sedikit memberikan penjelasan mengenai agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.